Bab 788. Masalah sudah datang. Melihat Jerry yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Yoga Sue sedikit gugup. Tuan Yang, hal ini sangat bermanfaat bagimu. Kamu harus setuju padaku. Karena begitu kakak keduaku duduk di posisi itu, aku tidak dapat hidup di keluarga Sue. Aku sudah minum pil pemakan jantung yang kamu berikan padaku. Dapat dikatakan bahwa nyawaku sekarang ada di tanganmu. Jika aku berani menyakitimu, aku hanya akan mati. Suara Yoga Sue masih memohon. Sepertinya selama Jerry yang bisa membantunya membunuh Martin Sue, dia akan rela melakukan apa saja. Aku akan mempertimbangkan hal ini dan memberimu jawaban besok. Jerry yang berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Dia tidak bisa tidur pada awalnya. Tetapi setelah diganggu oleh Yoga Sue, dia semakin tidak bisa tidur lagi. Meskipun sudah sangat larut, dia masih menelepon. Coba periksa untukku. Aku ingin tahu tentang hubungan antara ketiga putra Raja Sue dari keluarga kerajaan Sue, serta masalah di antara mereka. Di sisi lain, Yoga Sue hanya menunjukkan ekspresi mengerikan setelah melihat Jerry yang menutup telepon. Jerry Yang, aku tidak menyangka kamu begitu berhati-hati. Tapi kenapa? Bahkan jika kamu tidak membunuh Martin Sue, Martin Sue pasti akan membunuhmu. Yoga Sue menggertakkan gigi dan berkata, Pangeran ketiga, Jerry yang ini sangat kuat. Bahkan Tuan Jeffrey mengatakan bahwa dia bukan lawannya. Jadi kita sebaiknya tidak melawannya. Seorang pria parubaya berdiri di samping Yoga Sue dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya itu adalah penasihat militer Yoga Sue, bernama Damian Ren. Terakhir kali, Raja Sue mengutus Jeffrey, salah satu orang top dalam keluarga Sue, untuk membantu Yoga Sue. Tetapi Jeffrey memberitahu Yoga Sue bahwa dia bukan lawan Jerry yang setelah dia pergi sekali. Kali ini, Yoga Sue tidak memiliki orang kuat seperti Jeffrey di sekitarnya. Jadi jika dia melawan Jerry Yang, itu sama saja dengan mencari kematian. Yoga Sue berkata dengan marah, Yoga Sue, tidak pernah diusir. Dia membuatku merasa seperti tikus. Dan hampir membuatku tidak bisa meninggalkan kota Yan. Dendam ini harus kuselesaikan dengannya. Tetapi, Damian Ren ingin membujuknya lagi. Tetapi disela oleh Yoga Sue, diam. Masalah ini tidak dapat dikatakan lagi. Jerry yang harus mati. Hanya dengan kematiannya, penghinaan terhadapku bisa terhapus. Yoga Sue bertanya lagi, apakah pil pemakan jantung yang aku telan berbahaya bagi tubuhku? Kenapa masih belum ada hasil? Damian Ren dengan cepat menjelaskan, para ahli mengatakan bahwa tidak ada kelainan yang ditemukan di tubuhmu untuk saat ini. Sekarang kami hanya bisa menunggu sampai kamu meminum pil pemakan jantung selama 3 bulan untuk melihat apakah kamu akan sakit. Apa maksudmu? Sekelompok sampah itu tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya sampai aku sakit. Yoga Sue segera mengangkat alisnya. Matanya berkedip-kedip. Damian Ren menyeka keringat dingin di dahinya. Pangeran ketiga, yang dimaksud para ahli adalah bahwa pil pemakan jantung yang kamu minum kemungkinan besar palsu. Hanya. Setelah Damian Ren menjelaskan beberapa kata, dia tidak berani mengatakan sisanya. Hanya saja ini tebakan mereka. Dan mereka tidak bisa menjaminnya 100%. Mereka tidak tahu apakah kamu akan sakit setelah minum obat itu. Tatapan Yoga Sue yang penuh dengan amarah membuat Damian Ren tidak berani berkata apapun. Damian Ren tidak berani berbicara. Tetapi hanya mengangguk. Yang artinya dia setuju. Sampah. Semuanya sampah. Yoga Sue sangat marah sehingga dia menendang kursi di sebelahnya. Keluarga Sue telah menghabiskan begitu banyak uang untuk penelitian ilmiah mereka. Tetapi mereka bahkan tidak tahu apakah pil pemakan jantung akan membahayakan tubuh aku atau tidak. Apakah mereka sampah? Damian Ren menyingkir, membiarkan Yoga Sue meledak, karena takut dirinya terlibat. Sejak Jerry yang memberi Yoga Sue pil pemakan jantung, Yoga Sue diusir dari kota Yan. Dan begitu dia kembali ke rumah keluarga Sue, dia segera meminta ahli medis yang dilatih oleh keluarga Sue untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada dirinya. Namun, sudah lebih dari setengah bulan berlalu.
Dan tidak ada hasil sama sekali. Ini bukan untuk menyalahkan ahli medis keluarga Sue. Tetapi apa yang diberikan Jerry yang kepada Yoga Sue sama sekali bukan pil pemakan jantung. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui masalahnya? Keesokan harinya, semuanya kembali ke kehidupan harmonis seperti dulu. Setelah sarapan, Jerry yang mengantar Lesikin sendiri ke Redman Bakor. Adapun Happy, karena sudah pensiun, David Kin yang bertanggung jawab untuk menjemputnya setiap hari. Jadi Jerry yang dan Lesikin tidak perlu repot. Setelah kesalahpahaman diselesaikan, Lesikin juga berinisiatif untuk mengobrol dengan Jerry yang tentang pekerjaannya di Redman Bakor selama periode ini. Jerry yang, apakah kamu bebas malam ini? Di pintu Redman Bakor, Lesikin tiba-tiba bertanya. Seharusnya tidak ada. Setelah Jerry yang berpikir sejenak, dia bertanya, apakah kamu punya rencana untuk malam ini? Lesikin mengangguk, selama ini, Anderson Ye telah banyak membantuku. Dia adalah putra Paman Jackson Ye. Dan Paman Jackson Ye selalu mendukungku. Kemarin kamu meninju Anderson Ye. Jadi kupikir, mari kita traktir Anderson Ye makan malam-malam ini sebagai ucapan terima kasihku. Dan sekalian minta maaf padanya. Bagaimanapun, dia adalah korban atas masalah kita. Berbicara tentang Anderson Ye, Jerry yang memang menyesal. Aku akan datang saat kamu pulang kerja. Jerry yang setuju. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Lesikin membuka pintu mobil dan turun. Jerry yang terus mengawasi Lesikin memasuki gedung Redman Bakor sebelum pergi. Dia sudah lama tidak ke lokasi konstruksi kota Kyushu. Dan tidak ada apa-apa yang perlu ditangani di perusahaan. Jadi dia memutar mobil dan menuju ke lokasi konstruksi kota Kyushu. 20 menit kemudian, Jerry yang tiba di lokasi konstruksi kota Kyushu. Direktur Yang. Begitu Jerry yang tiba di lokasi konstruksi, seorang eksekutif yang mengenakan topi keras dengan cepat berkata, Direktur Yang, aku akan memanggil Tuan Luo. Jangan ganggu Tuan Luo. Lanjutkan saja semuanya. Aku akan keliling sendiri. Jerry yang menggelengkan kepalanya, mengambil topi keras dari meja di sampingnya, memakainya, lalu berjalan menuju lokasi konstruksi. Karena investasi modal yang besar, pembangunan kota Kyushu masih sangat cepat. Hanya dalam beberapa bulan sudah hampir selesai setengah. Sekarang tampaknya itu benar-benar sedikit mengesankan. Setelah infrastruktur dasar selesai, kemudian mereka akan melakukan dekorasi dan penghijauan. Dan setelah itu kota Kyushu akan resmi dioperasikan. Sudah berapa kali aku mengatakan ini? Dahulukan keselamatan dalam konstruksi. Kenapa kalian semua mengabaikannya? Aku beritahu kalian ya. Jika ada orang lain yang terluka, kalian dapat pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan bayaran dan keluar. Jerry yang baru saja berjalan di depan sebuah gedung ketika dia melihat Robin Luo menegur bawahannya. Beberapa bawahan menundukkan kepala dan berkata berulang kali, Tuan Luo, jangan khawatir. Ini yang terakhir kali. Ya sudah. Lanjut kerja. Robin Luo menyelesaikan rapat kecil itu dan meminta orang-orang untuk lanjut bekerja. Dia membawa termos, menyesap air, dan bergegas ke lokasi konstruksi lainnya. Komisaris, kenapa kamu ada di sini? Begitu Robin Luo berbalik, dia melihat Jerry yang terkejut dan bergegas ke arahnya. Melihat wajah kusut Robin Luo, Jerry yang sangat lega. Aku hanya datang ke sini untuk melihat-lihat. Selama ini, terima kasih atas kerja kerasmu. Jerry yang berkata dengan tulus. Mendengar ini, mata Robin Luo memerah. Dia telah melakukan begitu banyak. Sepertinya itu hanya untuk mendengar pujian Jerry yang. Komisaris, ini bukan apa-apa. Ini tanggung jawabku. Robin Luo merespons dengan cepat. Bawa aku ke kantormu. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Robin Luo berkata sambil tertawa, Komisaris, tempat aku terlalu berantakan. Jadi jangan pergi deh. Boom. Pada saat ini, hantaman dahsyat tiba-tiba terdengar. Dan tanah tampak bergetar. Ekspresi Robin Luo tiba-tiba berubah, sial. Apa yang terjadi? Dia datang ke lokasi konstruksi secara pribadi demi mengawasi keamanan. Jerry yang akhirnya datang ke sini sekali.
Tetapi malah ada yang tidak beres. Karena marah, dia mengucapkan kata kotor. Ekspresi wajah Jerry yang juga berangsur-angsur menjadi dingin. Suara keras barusan bukanlah karena kecelakaan, tetapi karena ada masalah yang datang. Bersambung.